subhanallah. Ih, itu Banaspatiku. Itu ngejarku. Awasku, ngejarku. Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai jenis cerita rakyat dari setiap daerah. Ada Sangkuriang, Malin Kundang, Keong Mas, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, ternyata Indonesia juga memiliki banyak sekali makhluk mitologi. Makhluk mitologi apa sajakah itu? Mamang telah merangkum beberapa makhluk mitologi yang ada di Indonesia dalam video berikut. Bagi masyarakat suku Jawa, tentu tidak asing dengan penghuni alam dengan sebutan Banaspati. Makhluk satu ini sangat familiar di legenda dan kisah mistis dari masa ke masa. Banaspati berasal dari bangsa jin yang sering menampakkan diri untuk mengganggu manusia maupun hanya sekedar untuk mendapat pengakuan atas keberadaannya. Beberapa pakar supranatural memberikan pengakuan bahwa Banaspati juga bisa dipelihara untuk kepentingan tertentu, di antaranya untuk kepentingan santet atau untuk mengirim barang tertentu dengan tujuan menyakiti atau mengganggu orang. Istilah Banaspati merupakan jin yang identik dengan wujud api. Bentuknya bisa menyerupai bola api, juga bisa seperti manusia yang sedang terbakar, dan juga ada yang mengatakan seperti tengkorak api seperti pada film Ghost Rider. Dari banyaknya penampakan, hantu ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke tempat lain dan suka terlihat melintas di atas rumah dengan berwujud seperti bola api. Konon dikabarkan juga, hantu ini senang menyerang manusia dan membakarnya. Hantu ini berasal dari kepercayaan masyarakat tanah Jawa dan dikenal secara turun-temurun hingga sekarang. Cindaku digambarkan sebagai makhluk perwujudan dari manusia harimau, di mana sosok mereka adalah seorang manusia yang dapat melakukan perubahan wujud menjadi bentuk setengah harimau dan Cindaku bisa berdiri seperti manusia. Menurut legenda, Cindaku sendiri adalah sebuah kekuatan seseorang yang memiliki sebuah ilmu magis yang merupakan sebuah warisan dari nenek moyang mereka yang dulu pernah tinggal di tempat itu. Lewat legenda tersebut juga, dipercaya bahwa yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Cindaku adalah mereka yang memiliki bakat spiritual dan berdarah murni. Kisah tentang Cindaku sendiri hingga kini masih amat lekat pada masyarakat Jambi, khususnya bagi masyarakat Kerinci, baik mereka yang sudah dewasa ataupun anak-anak. Kepercayaan mereka terhadap Cindaku sudah tertanam sejak kecil dan tidak didasari oleh bukti dan fakta ilmiah, mengingat tidak ada yang bisa membuktikan keberadaan Cindaku, melainkan karena cerita dan kisah-kisah yang dipaparkan pada mereka sejak kecil. Bali adalah salah satu pulau populer di Indonesia. Bali terkenal dengan keindahan pantainya. Namun siapa sangka, di balik keindahan itu semua, ternyata di Bali juga ada salah satu makhluk mitologi yang sangat terkenal di kalangan masyarakatnya. Ya, leak. Apakah kalian tahu akan hantu leak? Leak berwujud menyeramkan, dengan mata besar, bergigi taring dengan perawakan yang tinggi dan besar serta berbulu, dengan lidah yang menjulur panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, leak merupakan makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam, dan untuk memperkuat ilmunya, ia harus mencari tumbal. Biasanya leak suka mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Leak mengincar organ tubuh manusia berupa mayat. Maka dari itu, sering warga yang bertemu dengan makhluk ini di sekitar pemakaman Bali. Tidak hanya mayat,
leak juga mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup. Tidak hanya itu, yang menjadi tumbal juga wanita hamil, karena untuk dihisap darah bayi yang ada di kandungannya. Jika di siang hari, leak akan berubah menjadi manusia seperti biasa, dan pada malam hari mengubah diri menjadi leak untuk menjalankan segala ritualnya. Ahul merupakan makhluk mitologi yang hidup di sekitar hutan tropis Jawa. Perawakannya lebih mirip kelelawar raksasa, tapi Ahul kepalanya menyerupai monyet dengan cakar yang besar dan bulunya yang berwarna abu-abu. Konon, makhluk mitologi ini pertama kali ditemukan tahun 1925 oleh Dr. Ernest Bartel saat sedang menjelajah kawasan hutan Gunung Salak, Bogor. Hanya sedikit sekali informasi yang bisa didapat mengenai makhluk mitologi satu ini. Tidak dapat dipungkiri, hampir semua masyarakat Indonesia pasti tahu dengan yang namanya babi ngepet. Babi ngepet adalah makhluk dalam legenda masyarakat Indonesia yang bercerita tentang siluman babi. Beberapa mitos menceritakan tentang babi ngepet yang merupakan orang yang ingin kaya dengan cara mengambil pesugihan babi. Dalam ritual babi ngepet, biasanya dilakukan oleh dua orang. Saat akan beraksi, orang yang pertama harus mengenakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya, dan nanti secara ajaib orang itu akan berubah menjadi babi. Orang yang satu lagi harus menjaga lilin agar tidak goyang apinya. Apabila api lilin sudah mulai goyang, artinya orang yang menjadi babi itu mulai dalam bahaya. Tugas si penjaga lilin adalah mematikan lilinnya agar si babi dapat berubah kembali menjadi manusia biasa. Babi ngepet biasanya mengambil uang dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya di pintu, lemari, dinding, dan lain sebagainya. Itulah tadi beberapa makhluk mitologi yang berhasil Mamang rangkum. Percaya atau tidak, nyatanya kita memang hidup berdampingan bersama mereka. Sebenarnya masih banyak sekali makhluk-makhluk mitologi dari berbagai daerah di Indonesia. Tapi, Mamang hanya merangkum beberapa saja yang paling populer di kalangan masyarakat.